Welcome back to our channel. Jadi sesuai sama permintaan dari kalian nih, dari kemarin banyak banget yang request untuk dibuatin satu konten video YouTube tentang kayak semacam ultimate battle dari sunscreen yang pernah gua coba sampai Januari 2022 ini. Jadi semuanya akan gua bikinin kayak semacam rankingnya gitu ya guys, ultimate battle gitu, dimana gua punya 10 chemical sunscreen dan ada 7 hybrid sunscreen. Seperti biasa, biar pada nggak salah kaprah ya guys, jadi gue disclaimer dulu di depan bahwa semua sunscreen yang akan gue buatin rankingnya di video kali ini udah pernah gue review berdasarkan my personal review ya rankingnya. Kemudian juga semuanya ini diproduksi di Indonesia. Untuk bentuk sediaannya sendiri, semuanya itu berbentuk gel ataupun emulsion, lotion, krim, dan nggak ada sunstick ya guys di video kali ini. Karena gue dari dulu tuh paling suka bentuknya konvensional aja yang dioles. Dan yang paling penting nih adalah disclaimer juga guys, kalau kulit gue ini merupakan oily, acne prone skin, dan kulit gue juga nggak punya alergi dengan yang namanya alkohol, fragrance, essential oils. Pokoknya aman banget. Semua sunscreen yang akan gue tunjukkan di video kali ini ya guys, punya nomor batch yang terbaru gitu. Jadi sekitar diproduksinya itu paling baru 2021 akhir gitu. Jadi bener-bener formulasi yang up to date. Karena sometimes brand itu mereformulasi produknya. And of course, gue nggak akan bahas panjang lebar semua sunscreen yang akan gua rankingkan di video kali ini, karena sebagian besar udah pernah gua bahas secara komplit full reviewnya di berbagai video sebelum-sebelumnya. Without further ado, langsung aja kita mulai. Gua mau start dari yang 10 chemical sunscreen yang akan gua buatin rankingnya. Untuk di peringkat ke-10 ada Wardah, sedangkan di peringkat ke-9 ada Emina. Baik Wardah ataupun Emina ini sebenarnya dua-duanya harganya super duper affordable. Jadi kalau misalkan kalian itu bisa cocok sama produk-produknya Wardah ataupun Emina, ini bener-bener bahagia sih. Tapi sunscreennya ini bikin kulit gua jadi makin demek guys. Jadi Wardah yang SPF 30 PA+++ sama Emina yang skin body SPF 30 PA-nya juga +++, ini seharusnya tuh memang jauh lebih ringan gitu ya, karena SPF-nya 30 dan harusnya nggak begitu pekat ya konsistensinya. Sama-sama under Paragon Group, dan keduanya pun kayak bikin kulit gua kayak banyak, kemudian juga makin berminyak, terus kayak makin banyak muncul komedonsnya gitu, sampai pada akhirnya muncul juga beberapa titik jerawat. Peringkat 8 yaitu Karasan. Ini tersedia dalam 3 ukuran ya guys, yaitu yang bentukannya saset yang paling kecil untuk yang kayak semacam sample size gitu, kemudian ini yang 30 ml, sama yang jumbo size ukurannya 70 ml. Ini emang juara banget sih guys, karena dia menggunakan kayak semacam cloud-like texture gitu, jadi makanya finishnya itu ringan, tapi unfortunately makin kesini tuh gue kayak ngerasa ini bikin mata makin perih. Peringkat ke-7-nya jatuh kepada Hanasu yang Collagen Water Sunscreen SPF 50 PA++++. Ini merupakan produk terbaru sih, masih fresh banget dari Hanasu dan langsung viral karena harganya itu cuma sekitar 30 ribuan guys. Dan gue ingat banget pada saat pertama kali kemunculan sunscreennya Hanasu ini ya guys, sampai dibilang sebagai dupes-nya dari Biore yang Aqua Rich yang warna biru itu, karena memang teksturnya itu mirip banget serta warnanya, konsistensinya benar-benar persis. Memang sama-sama menggunakan alkohol denat gitu ya guys, baik di Biore ataupun yang Hanasu ini. Cuma bedanya kalau yang Biore itu nggak bikin kulit muka gua kusam, sedangkan unfortunately nih di Hanasu ini bikin kulit muka gua kusam. Peringkat ke-6 jatuh kepada Inner True. Ini merupakan sunscreen pertamanya Inner True yang udah direformulasi. Jadi sekarang teksturnya itu jauh lebih spreadable gitu, lebih gampang untuk diratakan ke satu area muka. Dan seperti yang gue mention di video reviewnya ya guys, jadi untuk yang Always Aqualite sunscreennya Inner True ini tuh nggak cuma mengandung berbagai UV filters, melainkan juga ada berbagai tambahan antioksidan botanikalnya juga. Terus tutupnya ini guys bisa digunakan sebagai UV indicatornya. Jadi kalau misalkan dia berubah warna menjadi ungu, maka artinya di sekeliling kalian itu UV-nya itu lagi tinggi guys. Buat gue pribadi nih, yang paling menyenangkan dari sunscreennya Inner True ini adalah wanginya. Wangi buah-buahan kayak semacam grapefruit ekstraknya gitu yang nyegerin, refreshing banget.
Peringkat kelima ini kayaknya favorit sejuta umat, yaitu brand asal Jepang yang memang dia produksinya di Indonesia sih secara lokal under license Jepang, yaitu Skin Aqua. As far as I know, jadi Skin Aqua sunscreen yang memang diproduksi di Indonesia itu ada banyak guys variannya. Nah ini tuh yang tutupnya warna hijau, memang khusus untuk normal to oily skin. Bener-bener kayak cuman terasa pakai moisturizer saking ringannya. Yang paling plus poinnya dari Skin Aqua ini ya guys, dia itu kita mau apply, reapply setiap harinya kayak nggak pakai mikir, karena harga 30 ml ini sangat amat terjangkau dan available di mana-mana. Peringkat keempatnya guys, yaitu dari RH nih, yang Acne Act ini adalah khusus untuk orang-orang yang memang kulitnya itu oily, acne prone skin, karena dia kayak nggak menyumbat pori-pori, non comedogenic juga. Seperti biasa ya guys, produk-produk skincare-nya RH itu tetap menggunakan dermatologist formularies, dan untuk yang sunscreen ini guys, dia kayak mengandung berbagai oil absorbing ingredients gitu yang bakalan menyerap produksi minyak berlebih di kulit kita. Tapi mungkin buat sebagian orang itu kayak masih kaget gitu ya kalau pada saat pertama kali nyobain sunscreennya RH yang ini, karena memang dia kayak baunya kayak bau obat yang medicinal gitu sih, kayak bukan wangi-wangi dari fragrance ataupun essential oils. Nah sekarang kita masuk ke top 3 ya guys, untuk 3 besar nih berdasarkan my own personal reviews. Untuk peringkat ketiganya yaitu sunscreennya NPure. Ini kayak sunscreen sejuta umat juga, nggak ada yang nggak pernah nyobain sunscreennya NPure yang ini. Untuk sebagian jenis kulit memang mungkin akan ngerasa kalau ini tuh way too hydrating gitu ya, terlalu lembab. Nah untuk solusinya memang bisa langsung di layer dengan second protection itu yang sunscreennya NPure yang bentukannya kayak bedak gitu loh guys. Selain formulasinya, gue tuh suka banget, gue ngefans banget sama packagingnya Sika Beat The Sun NPure ini, karena dia kayak leak proof gitu loh guys, bener-bener solid dan dia nggak bakalan ngerembes gitu dari tutup-tutupnya ini. Peringkat keduanya guys jatuh kepada sunscreennya White Lab. Ini merupakan sunscreen pertamanya White Lab dan langsung booming, langsung jadi hot banget. Nah untuk White Lab UV Shield Tank Sunscreen Gel SPF 50 PA++++ ini guys, nggak cuman tentang UV filters doang, melainkan juga ada niacinamide, hyaluronic acidnya juga. Banyak banget nih yang bilang kalau finishnya itu jadi bikin kulit ngeset gitu, langsung jadi plump, kenyal, dan langsung glowing, dan gue ngerasain hal yang sama, seriously. Untuk peringkat yang pertama, udah pasti guys, yaitu Azarin. Sunscreen asli buatan Indonesia dari Azarin ini ya guys, gue nggak perlu banyak-banyak intro lagi, karena memang udah langsung populer karena performance-nya sendiri. Dari mulai ini nggak pakai lengket, nggak bikin kusam, nggak bikin mata perih juga. Harganya sekitar 50.000 untuk ukuran jumbo 50 ml ini guys. Dan kabar baiknya nih, Azarin itu lagi nyiapin ukuran yang jauh lebih value size, jauh lebih gede lagi, kayak sekitar 100 ml mungkin. Nggak usah diragukan lagi guys, karena Azarin sendiri udah pernah nge-publish nih hasil uji in vivo dari sunscreennya mereka ini tuh di atas SPF 45 bahkan, dan itu diujinya di Inggris loh guys. Itu tadi merupakan 10 ranking dari chemical sunscreen yang udah pernah gue cobain sampai dengan Januari 2022. Sekarang kita lanjut untuk yang hybrid sunscreennya. Hybrid sunscreen ini artinya adalah dia menggunakan dua jenis UV filters, organik sama yang inorganik. Yang bener-bener gua suka nih hybrid sunscreennya itu cuma ada 7 guys yang diproduksi di Indonesia. Kita langsung aja dari peringkat ke-7 sampai peringkat ke-6-nya, yaitu Wardah dan Emina. Kenapa peringkat 7-nya gua pilih Wardah? Karena Wardah kan sebenarnya ada banyak tuh ya, ada yang warnanya biru juga kalau nggak salah, tapi tuh kayak jauh lebih lembab finishnya. Sedangkan kalau yang ini tuh gua awalnya expect bakalan bikin kayak matte gitu, ternyata enggak, tetap terlalu lembek jadinya. Sedangkan untuk peringkat 6-nya, untuk yang Emina Sun Battle SPF 45 PA+++ ini guys, sebenarnya teksturnya juara banget, mirip-mirip dengan yang Karasan, cuman ini kayak clog my pores, jadi ada banyak banget jerawat yang muncul. Lanjut ke peringkat 5 ya guys, itu adalah dari Garnier yang Super UV Matte, sedangkan yang peringkat keempatnya itu L'Oreal Paris yang UV Defender Matte and Fresh. Baik Garnier ataupun L'Oreal Paris ini sama-sama brand under L'Oreal ya guys, jadi bener-bener kualitasnya itu nggak perlu diragukan lagi. Cuma kalau untuk kulit gua yang Garnier ini memang ada sedikit bikin perih, kemudian juga bikin kusamnya itu terlalu cepat gitu ya. Sedangkan untuk yang L'Oreal Matte and
Fresh ini tuh yang paling mending dari semua variannya yang lain guys. Ini tuh bikin kayak kulit jadi matte, cuman ujung-ujungnya tuh kayak bikin kusam juga sih. Untuk price point-nya, harganya sendiri memang kayak semacam di atas rata-rata lebih mahal lah dari sunscreen pada umumnya untuk yang SPF 50+. Cuman kualitasnya L'Oreal kalian nggak perlu ragukan lagi. Sekarang masuk ke top 3-nya. Untuk peringkat ketiganya guys, hybrid sunscreen yang gua favoritkan adalah dari RH yang Perfect Shield Helios ini guys, yang water resistant. Menurut gua ini ukurannya 60 ml dan formulasinya itu cakep banget. Walaupun dia hybrid sunscreen, tapi dia kayak gak ngerasa ada kayak white cast dari titanium dioxide-nya gitu. Serta ini lengkap banget dengan antioksidan kompleks juga. Untuk peringkat 2-nya guys, yaitu sunscreen-nya base yang versi Ultra Matte Natural Sunscreen. Ini juara banget guys, sesuai sama namanya Ultra Matte. Ini finishnya beneran airy, ringan banget, effortless banget. Hasil uji in vivo-nya udah jelas pernah dipublish juga oleh Base, dan untuk kalian ketahui ini diproduksi di pabrikan Genero, jadi satu pabrik dengan yang punyanya RH. Dan yang terakhir, untuk peringkat 1 hybrid sunscreen favorit gua sampai saat ini adalah yang dari Skin Aqua yang versi terbaru guys, yaitu yang Whitening Milk SPF 50 PA++++. Awalnya tuh gue meng-underestimate sunscreen yang difavoritkan oleh banyak banget nih followers gue di Instagram. Karena mereka pada bilang kalau ini tuh bikin kulit jadi kayak matte, kemudian juga finishnya itu powdery, bikin mulus juga. Ternyata beneran guys. Dan kenapa dibilang whitening? Karena memang di Jepang itu tuh kayak mereka meregulasikan produk-produknya itu memang kalau misalnya kita sebutnya mencerahkan itu adalah whitening guys. Justru kata-kata brightening itu tuh tidak diregulasikan di Jepang. Dan juga kenapa disebut sebagai whitening? Karena dia mengandung tranexamic acid yang bisa membantu untuk mencerahkan warna kulit kita. Ini hybrid sunscreen yang lengkap banget dari sisi formulasinya, dari sisi user experience-nya, sampai dari sisi price point. Harganya itu nggak pakai mikir untuk keep repurchasing, seriusan guys. Oke, sebelum kita closing nih, untuk diingat oleh kalian semua bahwa yang namanya tabir surya alias sunscreen itu merupakan salah satu UV protection measure. Selain nih kita pakai baju lengan panjang yang ber-UPF, pakai topi, pakai sunglasses, dan lain-lainnya. Yang artinya, walaupun kita udah pakai sunscreen nih, bukan berarti kita bisa bebas 8 jam terpapar UV radiation. Melainkan kita mesti ingat nih, kita harus pakai berbagai UV protection lainnya. Dan sekali lagi, mau chemical sunscreen ataupun yang hybrid sunscreen, nggak ada yang lebih baik. Pokoknya cari dan pakailah sunscreen yang memang kalian itu suka, yang cocok di kulit kalian. Because the best sunscreen is the one that you will use every day. Kalau kita ngomongin chemical sunscreen nih guys, yang 100% hanya menggunakan chemical ataupun organic UV filters, itu belum tentu 100% bebas white cast. Karena ada beberapa chemical UV filters yang memang bisa menimbulkan white cast juga. Dan kita nih patut berbangga ya guys. Jadi di zaman sekarang itu produsen-produsen yang memang punya ataupun produk-produk sunscreen ini tuh kayak udah lengkap banget. Nggak cuma tentang UV protection doang, tapi juga ada manfaat untuk antioksidannya sekaligus yang bisa boost fungsi dari proteksi UV itu. Oke, semoga video ini bisa membantu kalian untuk menentukan pilihan nih kira-kira referensi untuk sunscreen yang kalian bakalan coba itu yang mana. Oke guys, kayaknya gitu aja untuk video kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa untuk klik like and subscribe. Also, don't forget to use your UV protection every single day. So, thank you so much for watching. See you next time.